Shalom saudara, kembali kita bertemu dalam perenungan Gema di tanggal 23 Agustus ini dengan tema memengaruhi atau dipengaruhi yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-16. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk boleh sama-sama belajar firman di pagi hari. Biarlah Tuhan yang berkati, sehingga sungguh ya Tuhan, firman-Mu boleh kami mengerti, kami pahami, dan terlebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara, bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-16, saya akan membacakan beberapa ayat saja, ayat 1 sampai ke-4 sedemikian. 2 Raja-Raja 16. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Yang mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ayat kelima. Pada waktu itu majulah Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem, dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Lalu kita lihat ayat ke-7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." 8. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Saudara, tema hari ini mengenai memengaruhi atau dipengaruhi sungguh merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Memengaruhi atau dipengaruhi di lingkungan adalah pilihan hidup yang tentunya tidak terhindarkan bagi kita. Tidak ada posisi netral, tidak ada posisi tengah. Pilihan kita tergantung dari seberapa kuat tekanan lingkungan yang memengaruhi hidup kita dan seberapa kuat prinsip hidup kita dalam menghadapi pengaruh tersebut. Kita tentunya harus memiliki tekad yang kuat untuk memengaruhi lingkungan kita atau kita yang akan dipengaruhi. Nah, dari kisah Ahaz yang tadi telah kita baca, Ahaz ini sebenarnya paling terkenal sebagai Raja Yehuda yang paling berdosa. Kenapa? Sebagai anggota umat perjanjian, seharusnya dia melawan pengaruh kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi sayangnya, ia malah ikut menyembah berhala. Bahkan, ia mengikuti perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, yakni dengan mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran bagi dewa-dewa bangsa asing. Tingkah yang seperti ini tentunya sangat menjijikkan bagi Tuhan. Dosa Ahaz melampaui semua dosa yang telah dilakukan oleh raja-raja Israel. Perbuatan Ahaz ini membuat murka Tuhan kepadanya dan kepada seluruh Yehuda. Tuhan menggerakkan Raja Aram dan Raja Israel untuk menghukum Yehuda. Dan kalau kita melihat dari bacaan, kekalahan yang dialami Yehuda sangat tragis. 120.000 orang tewas dalam sehari. Tetapi saudara, sangat disayangkan bahwa ketika terjepit, Ahaz tidak meminta pertolongan Tuhan, tetapi dia meminta pertolongan Tiglat-Pileser, Raja Asyur.
dengan memberikan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan istana sebagai upeti. Tetapi bangsa Asyur lalu menekan Raja Ahaz, sehingga kondisinya bukan semakin baik, malah semakin buruk. Nah, dalam keadaan terdesak itu, Ahaz bukannya berbalik kepada Tuhan, malah dia berbalik semakin menjauh daripada Tuhan, berubah setia terhadap Tuhan. Akhirnya Tuhan merendahkan Yehuda karena Ahaz membiarkan kebiadaban merajalela di Yehuda. Nah, saudara, apa pembelajaran bagi kita hari ini? Pembelajaran untuk kita adalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya dengan maksud untuk mempengaruhi dunia dengan nilai-nilai yang berasal daripada Tuhan. Apakah saudara selalu menolak pengaruh dunia, atau saudara memalingkan diri dari kebenaran Kristus? Jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, tetapi warnailah dunia yang buruk ini dengan nilai yang baik yang berasal daripada Tuhan kita. Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 5 ayat 16 dan demikian, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga." Saudara, ada sebuah pujian yang sangat lama, yang cukup tua, yang menyatakan sedemikian, "Bersinar, bersinar, Tuhan mau ku bersinar, 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 aku selalu bersinar." Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita untuk boleh selalu bersinar untuk Tuhan. Janganlah kita dipengaruhi oleh lingkungan kita, tetapi kita yang memberikan pengaruh yang baik. Kita bersinar untuk lingkungan kita. Amin. Biarlah kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini, kami pelajari hari ini, mengingatkan kami kembali untuk bersinar untuk Tuhan. Kami tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk, tapi kami boleh memberikan pengaruh yang baik. Biarlah sungguh ya Tuhan, kami boleh bersinar bagi Tuhan, dan hidup kami ya Tuhan menjadi terang ya Tuhan untuk orang yang ada di sekeliling kami, dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.